إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه قال ربنا جل في علا في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba adalah amalan tersebut akan menimbulkan amalan lain setelahnya. Sebagaimana perkataan seorang imam besar Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, "Inna min jazaa'il hasana al-hasanatu ba'daha, atau inna min jazaa' al-'amal as-salihu ba'daha." Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya balasan kebaikan daripada amal seorang hamba adalah diberikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk beribadah setelahnya, untuk beramal lagi setelahnya. Maka ma'asyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang hamba beribadah dengan suatu ibadah apapun itu, apakah dia membaca Al-Quran Al-Karim, apakah dia salat, ataukah dia berzikir, yang ternyata setelah dia beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah, ternyata ibadah yang dia lakukan tersebut menimbulkan ibadah lainnya, ataukah memberikan kepadanya kekuatan, semangat untuk beribadah kepada Allah lagi setelahnya, maka itu merupakan salah satu tanda diterimanya amalan seorang hamba tadi. Dan perkara jamaah rahimakumullah, perkara diterimanya amalan adalah hal yang sangat besar di sisi para salafun as-salih terdahulu. Lihatlah bagaimana mereka setelah mereka beramal dengan suatu amalan tidak berlalu begitu saja, tapi yang mereka selalu idam-idamkan, yang mereka selalu impikan, yang mereka selalu nanti-nanti, yang mereka selalu ingin-inginkan, berdoa untuknya siang dan malam, bahkan menangis untuknya, adalah bagaimana setelah mereka beramal, amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah potret sahabat terhadap amalan-amalan mereka. Ada kekhawatiran jika amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat, Abdullah bin Umar, pernah berkata, seandainya aku mengetahui ada satu salatku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu lebih aku cintai dibandingkan dunia ini beserta seluruh pernak-perniknya, beserta seluruh keindahan yang ada di dalamnya. Lebih aku cintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ibadah
amalan yang dia terima dari hamba-hambanya hanyalah amalannya orang-orang yang bertakwa saja. Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang Allah terima dari hamba-hambanya hanyalah amalannya orang-orang yang bertakwa saja. Allah menggunakan adatul hasr, alat penegas dan pembatas terhadap apa-apa yang akan datang setelahnya. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan yang menimbulkan ketakwaan pada diri kita, menjadikan kita semakin taat kepada Allah setelahnya, menjadikan kita menjauhi larangan-larangan Allah, memberikan kepada kita kekuatan, semangat untuk beramal lagi setelahnya. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan itu salah satu tanda besar bahwasanya amal yang kita kerjakan tadi dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui pula, sesungguhnya tujuan daripada disyariatkannya kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan diperintahkannya kita untuk beribadah kepada Allah, tujuannya adalah untuk menimbulkan yang namanya takwa. Takwa di dalam hati-hati kita, di dalam diri-diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah perintahkan kita ibadah kepadanya. Lalu Allah sebutkan alasannya kenapa. Allah perintahkan kita ibadah kepadanya, lalu Allah sebutkan hikmahnya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang senantiasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita beramal sekali lagi dengan suatu amalan yang ternyata amalan yang kita lakukan ini tidak menimbulkan ketakwaan pada diri kita, ataukah kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang ternyata amalan yang kita lakukan tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh lagi setelahnya, dalam artian konsisten di atas amal soleh tersebut, maka bisa jadi jemaah rahimakumullah, bisa jadi itu pertanda amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pertanda besar amalan yang kita lakukan ada masalah di dalamnya, bukan pada amalannya, bukan pada ibadahnya, tapi pada kita yang mengerjakannya. Sebuah contoh ma'asyiral muslimin, sebuah contoh kecil. Ketika kita salat fardu, salat wajib, apapun itu, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ketika kita selesai salat fardu, ternyata setelah selesai salat fardu ada dorongan di dalam hati kita, kekuatan di dalam diri kita untuk berzikir, beristighfar. Setelah selesai salat fardu, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Langsung kita berzikir, tidak hanya sekedar melamun setelah salat fardu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Kemudian setelah berzikir diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dorongan untuk melaksanakan yang namanya salat sunnah setelah salat fardu, bukan karena terpaksa, bukan karena takut ustaz, bukan karena takut senior, bukan juga karena takut namanya tercatat di buku catatan orang-orang yang tidak salat sunnah, bukan, tapi karena dorongan tersebut datang dari dirinya, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai salat fardu, setelah selesai berzikir, setelah selesai salat sunnah, tidak begitu saja, ada lagi dorongan
untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebutuhan-kebutuhannya, keperluan-keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ijma rahimakumullah, itu tanda besar bahwasanya salat fardu yang kita kerjakan tadi itu dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min jazail amal salih al-amal salih ba'daha. Namun sebaliknya jemaah rahimakumullah, ketika kita selesai salat fardu, setelah selesai salat fardu, tidak ada sama sekali keinginan kita untuk berzikir, hanya melamun saja. Buka HP langsung, tidak berzikir setelah salat fardu. Setelah selesai salat fardu, tidak ada sama sekali keinginan dan niat di dalam hati kita, dan menjadi kebiasaan kita untuk salat sunnah. Setelah salat fardu, langsung keluar dari masjid tanpa ada alasan yang mengharuskan dirinya keluar dari masjid tanpa salat sunnah. Setelah selesai salat fardu, tidak ada sama sekali keinginan, niat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang selama ini kita anggap sepele, dari dosa-dosa yang selama ini kita sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Tidak ada niat untuk berhenti daripada perbuatan dosa yang tersembunyi tersebut yang kita lakukan. Maka jemaah rahimakumullah, itu bisa jadi pertanda amalan kita, salat kita tadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karena sungguh salat yang benar-benar salat itu pasti akan mencegah pelakunya dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar-benar salat yang berkualitas itu pasti akan mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Namun fenomena yang kita lihat jemaah rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang masih berkecimpung di dalam dosa dan maksiat, tapi dia rajin untuk salat. Sebuah fenomena yang menyedihkan jemaah sekalian. Si fulan masih berkecimpung dengan dosanya, tapi dia adalah ahli ibadah, rajin salat. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal tersebut disebabkan oleh, sekali lagi, banyak faktornya. Bisa jadi jemaah rahimakumullah, ketika dia salat ada hal-hal yang masuk dalam dirinya yang merusak salatnya, sehingga menjadikan salat tersebut tidak bisa menghalanginya daripada perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi ketika dia salat ada kesyirikan kecil yang masuk dalam hatinya, syirkul asgar, riya, ingin dilihat ustaz, ingin dipuji teman, ada keinginan untuk dipuji, disanjung dan dilihat. Ataukah ketika dia salat fikirannya ke sana dan kemari, rohnya terbang melanglang buana, jasadnya ada di dalam masjid. Bisa jadi jasadnya di masjid berdiri rukuk dan sujud, tapi pikirannya sudah jalan kemana-mana. Fikirannya ada di lapangan bola, fikirannya ada di jadwal pertandingan, fikirannya ada di kelas, fikirannya ada di kampung, fikirannya ada di asrama, fikirannya ada di sebelah. Jadi hal-hal yang demikian yang bisa jadi menyebabkan kita tidak khusyuk jemaah rahimakumullah. Fikiran yang kemana-mana menjadikan kita tidak khusyuk dalam beribadah, dan menjadikan ibadah tersebut, salat tersebut, tidak bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, menjadikan salat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna pahalanya. Lihatlah dalam sebuah hadis dari Abi Daud, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, Rasulullah pernah bersabda, "Innal 'abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa 'ushruhu wa tus'uhu wa thumunuhu wa sub'uhu wa sudusuhu wa khumusuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu," kata Rasulullah. Kata Nabi menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ada seorang hamba yang selesai dia salat, tidaklah dituliskan pahala untuknya, kata Allah, kecuali hanya 1/10 saja. Ada di barisan yang lain dituliskan pahala untuknya tidaklah kecuali hanya 1/9. Ada yang dapat 1/8 pahala salatnya, tidak full. Ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, 1/3.
dan ada yang setengahnya yang dia dapat daripada pahala salatnya. Maka jamaah rahimakumullah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba dengan hamba yang lain bisa jadi ibadah yang mereka lakukan sama-sama. Bisa jadi mereka melakukan salat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di barisan yang sama, dan dengan imam yang sama. Tapi tidak menjamin pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah itu sama. Berbeda-beda jamaah rahimakumullah, tergantung kekhusyuan kita, tergantung bagaimana kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin, di penghujung khutbah ini kami mengajak pribadi kami dan jamaah sekalian, para santri dan para jamaah untuk senantiasa memuhasabah, introspeksi setiap kali kita beramal, sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Kita periksa jamaah rahimakumullah, apakah ibadah, amalan yang kita kerjakan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah lagi, konsisten di atas ibadah setelahnya atau tidak. Inna min jazail amal salih al-amal salihu ba'daha. Apakah ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan, kita bertanya, apakah ibadah tersebut, amalan tersebut menimbulkan ketakwaan dalam diri kita, menjadikan kita lebih baik atau tidak, menimbulkan rasa takut di dalam diri kita kepada Allah dimanapun kita berada atau tidak. Jika jawabannya adalah belum ataukah tidak, maka ucapkan jamaah rahimakumullah segera inna lillah wa inna ilaihi raji'un, karena sungguh selama ini kita telah ditimpa musibah yang besar dalam ibadah kita tanpa kita sadari dan harus segera kita perbaiki. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi hendaklah kita selalu berusaha untuk perhatian terhadap kualitas amal ibadah kita dibandingkan kuantitasnya, ya. Karena sungguh jamaah rahimakumullah, kualitas tersebut lebih penting dan lebih utama. Kemudian baru setelahnya kuantitas kita perbanyak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Marilah kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Di antaranya memperbanyak salawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة، اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.